Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Pastinya luar biasa, kita bersyukur. Kita mau sama-sama meninggikan nama Tuhan. Buat saudara semua jemaat Tuhan mengikuti ibadah marinan sungguh-sungguh. Karena suasana Natal tidak terasa di akhir tahun. Kita mau sama-sama meninggikan nama Tuhan. Amin. Kita angkat pujian. Glory, haleluya. Sebab Yesus jalan kebenaran. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mari jemaat Tuhan sedang bangkit berdiri. Kita angkat pujian dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Sama-sama dengan iman katakan Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dari awal lebih sungguh nyatakan Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya, oh, oh. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan ke. Glory, haleluya. Oh, oh. Glory, haleluya. Benar Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama dari awal lebih lagi katakan Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan ke. Glory, oh, glory, haleluya, amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Jemaat Tuhan saja sambil tepuk tangan kita dengan sungguh katakan glory. Glory, haleluya, yeah. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Lebih lagi katakan, yeah. Glory, haleluya, amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada. Kita mau naik lebih tinggi lagi, katakan, yeah. Glory, haleluya. Glory, haleluya, yeah. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi dengan imanmu nyatakan, di dalamnya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kenal setiap hati jemaat-Mu yang mengikuti ibadah pada hari ini. Kami menari bersama-Mu Tuhan di penghujung tahun 2021. Banyak hal yang Tuhan buat dalam hidup kami. Nyatakan dengan iman kita. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu
atas rencanamu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Menyatakan dengan iman kami sama-sama jemaat Tuhan, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Kami mau nyatakan sebab Kau Bapa, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Lebih lagi nyatakan, sebagai Bapa yang sangat baik, oh, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Kau sangat ku cinta Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya, Yesus baik. Kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Oh, ajaib Tuhan, Engkau segalanya, Engkau segalanya. Haleluya. Kau kenal hati umat-Mu Tuhan hari ini, yang mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan, yang mau nyatakan, ku kan menari, oh, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan di dalammu, oh Kita mau naik lebih tinggi lagi. Kau sangat ku cinta. Sama-sama nyatakan dari hatimu. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu sebagai rusa rindu.
selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu. Oh Yesus, oh Yesusku, oh Yesus, sekali lagi, oh Yesusku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Shalom Bapak Ibu semua yang saya kasih dalam Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Dan di minggu ini kita sama-sama akan kembali melihat kasih dan kebaikan Tuhan bersama dengan Gesindo Jemaat GCC. Dan saya percaya hari Minggu ini pasti membawa berkat buat kita semuanya. Dan baik Bapak Ibu semua yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan supaya kita semua dimampukan untuk mengerti, memahami dari setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar di minggu ini. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kasih kebaikan Tuhan yang begitu besar Engkau nyatakan bagi setiap kami. Sampai hari ini Tuhan, kalau kami ada bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, tetapi karena kasih dan kemurahan Tuhan sajalah yang masih memungkinkan kami menjalani hidup ini. Itu sebabnya Tuhan terus tolong kami supaya hari waktu yang terus berjalan ini, biarlah kami dapat terus hidup dalam kebenaran Tuhan. Takut akan Tuhan ada dalam setiap kami. Bahkan yang terbaik terus kami mempersembahkan buat Tuhan. Dan saatnya saat ini kami akan belajar dan merenungkan melalui kebenaran firman-Mu. Bukakan rahasia kebenaran ini bagi setiap kami. Supaya firman Tuhan yang kami dengar pada minggu ini benar-benar dapat jadi terang, pedoman petunjuk sekaligus menjadi jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Dan sekarang mari Tuhan berbicara buat kami. Kami siap untuk mendengar. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Ya, salam Bapak Ibu semua yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada minggu ini kita akan belajar dari kitab Mazmur. Ya, kita akan membaca Mazmur yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dan hari ini saya akan berbicara tentang 5 langkah meraih yang namanya kebahagiaan. Dan baik Bapak Ibu semua yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan melihat bagian firman Tuhan ini. Mazmur yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, Bapak Ibu semua yang saya kasih dalam Tuhan, kita sama-sama sudah membaca bagian dari kebenaran firman Tuhan. Mazmur yang pertama ini, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kalau kita berbicara tentang kebahagiaan, saya yakin siapa sih yang tidak mau bahagia? Saya percaya semua orang ingin bahagia.
bukan hanya saudara, bukan hanya bapak ibu, tetapi begitu banyak orang, bahkan tukang sayur, tukang becak pun pengen bahagia. Nah, itulah sebabnya orang berusaha bekerja keras untuk meraih dengan segala resiko apa yang ada di dalamnya. Namun sebenarnya sadarkah kita bahwa ketika kita bekerja keras, mungkin kita bisa berhasil, mungkin kita bisa sukses. Tapi kalau kita bicara bahagia, saya harus beritahu, bahagia itu tidak identik dengan harta, dengan kekayaan, dengan apa saja yang ditawarkan oleh dunia. Banyak, ya saya mau beritahu, banyak orang yang kaya, tapi belum tentu. Banyak orang yang terkenal, populer, tapi belum tentu juga dia bahagia. Seperti Michael Jackson, dia orang terkenal, siapa yang gak tahu. Tapi kita bisa melihat akhir hidupnya, dia mengalami kematian yang sia-sia. Ada banyak juga orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, tapi kita bisa melihat akhir hidupnya dia juga bunuh diri. Itu sebabnya konsep bahagia menurut Alkitab dan menurut dunia itu berbeda. Kalau dunia selalu kaitkan bahagia itu umumnya itu berkaitan dengan materi, harta. Ada orang bilang begini, kalau dia sudah punya rumah yang besar, punya gedung, punya simpanan uang yang miliaran rupiah di bank, punya istri yang mungkin dia katakan cantik, dia berpikir pasti bahagia. Apalagi kalau tidak ada kesukaran, tidak ada rintangan, tidak ada pergumulan, tidak ada kesulitan, pasti itu hidup yang menyenangkan dan bahagia. Persoalannya, benarkah seperti itu? Saya harus katakan, konsep bahagia menurut Alkitab tidak sama seperti apa yang dunia katakan. Kalau kita membaca khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 5, 6 dan 7. Ketika Yesus mulai pelayanannya, saudara bisa membaca di dalam Matius 5 ada ucapan kata bahagia. Yang kalau saudara baca telusuri, dia mulai dengan ucapan kata bahagia. Berbahagialah orang yang miskin. Rasa-rasanya ketika kita baca bagian ini, apa benar orang miskin bisa dikatakan bahagia? Lalu kita lihat lagi berikutnya, berbahagialah orang yang berduka cita. Nah, orang yang berduka cita itu kan mestinya dihibur, tapi Alkitab bilang dia dikatakan berbahagia. Bahkan kalau saudara baca lagi ayat yang ke-6, di sana Yesus katakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dan kalau kita baca lagi selanjutnya, saudara akan bisa melihat ketika Yesus berkata, berbahagialah orang yang dianiaya, orang yang mengalami begitu banyak penderitaan, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi saya mau katakan, konsep bahagia menurut Alkitab tidak sama dengan apa yang dikatakan oleh dunia. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, jadi kalau kita baca kitab Mazmur ini, dari 150 pasal ini dimulai dengan ucapan kata bahagia. Nah, kalau kita membaca kitab Mazmur, saudara mesti tahu ya, kita harus mesti tahu. Karena kitab Mazmur dari 150 pasal itu sebenarnya kita membagi ada 6 jenis ya. Ada 6 jenis Mazmur dalam kitab Mazmur.
Ada mazmur pujian, ada mazmur syukur, ada mazmur permohonan, ada mazmur pengakuan iman, ada mazmur pengakuan dosa, dan ada yang namanya mazmur pengajaran. Kalau saudara baca mazmur yang pertama ini disebut mazmur pengajaran. Sebab tidak ada pujian di sana, tidak ada ucapan syukur, tidak ada permohonan. Ini benar-benar mazmur pengajaran. Kenapa dimulai dari mazmur pengajaran? Karena kita tahu Daud dari orang yang tak berarti, dia tahu mungkin dia tidak direken, mungkin tidak masuk hitungan. Tapi kita melihat bagaimana kehidupannya dari yang tidak berarti. Lalu dia diangkat menjadi panglima. Lalu dia diangkat menjadi raja. Lalu kita melihat begitu banyak hal-hal yang dia dapatkan. Semuanya datang dari Tuhan. Dan itu sebabnya dia masuk dan memulai dengan pengajaran. Dan kalau kita melihat mazmur yang pertama ini, saudara perhatikan. Untuk bahagia, kata pemazmur. Ya, saudara lihat. Langkah yang pertama untuk meraih yang namanya kebahagiaan. Yang pertama, Alkitab katakan orang yang bahagia adalah orang yang tahu menentukan pilihan hidupnya dengan tepat, dengan benar. Saudara perhatikan ayat yang pertama. Saudara lihat apa kata pemazmur? Dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi orang yang bahagia, orang yang tahu menentukan pilihan hidupnya dengan benar, dengan tepat, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara perhatikan Alkitab katakan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tidak beriman. Orang yang tahu Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan. Alkitab seringkali menyebut dia adalah orang yang jahat, orang yang kejam, tidak takut akan Allah. Kenapa? Karena tidak ada kebenaran dalam hidupnya. Buruk kelakuannya. Itu disebut orang fasik. Lalu berikutnya dikatakan apa? Orang berdosa. Orang berdosa adalah orang yang memberontak secara terbuka terhadap Tuhan, terhadap Allah. Sedangkan pencemooh itu adalah orang-orang yang memang tabiatnya, kelakuannya itu buruk, mengejek, mengolok-olok, mencaci maki. Nah, itu yang digambarkan Alkitab. Saudara bisa lihat ketika Yesus berada di kayu salib. Begitu banyak orang-orang yang mencemooh, dan mereka berkata apa di sana? Kalau memang benar Engkau Tuhan, Engkau Allah, turun, selamatkanlah dirimu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, itu sebabnya pemazmur katakan orang yang bahagia
memang adalah orang yang tahu menentukan pilihan hidupnya dengan benar, dengan tepat. Kenapa? Karena Paulus katakan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ketiga, Paulus katakan apa di sana? Pergaulan yang buruk merusakkan kebaikan yang ada dalam hidup kita. Itu sebabnya memang tidak ada kompromi. Nah, ini bagian yang pertama. Langkah yang kedua, orang yang bahagia adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Saudara perhatikan ayat yang kedua. Ayat yang kedua katakan apa di sini? Ayat yang kedua firman Tuhan katakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu, kata Alkitab, siang dan malam. Jadi memang orang yang bahagia memang adalah orang yang kesukaannya itu adalah Taurat Tuhan. Saya nggak tahu apa yang menjadi kesukaan saudara. Makanya ada lagu, kalau kita buka dalam Kidung Jemaat 427, ada di sana lagu, ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus. Saudara perhatikan, satu lagu yang begitu menarik, di mana dikatakan kesukaannya menuturkan cerita tentang Kristus. Siapa dia sebenarnya? Saudaraku yang saya kasih, kenapa? Karena Alkitab katakan tidak ada kebahagiaan di luar firman Tuhan. Pemazmur pun juga katakan dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105. Kalau saudara baca di sana, Alkitab katakan firman Tuhan menuntun kita kepada kebahagiaan yang kekal. Apa yang dikatakan? Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi memang firman Tuhan yang menuntun kita untuk semakin hari semakin mengerti, memahami bahwa kehidupan bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya kalau kebenaran Tuhan itu ada dalam hidup kita, atau dengan kata lain, kalau Tuhan itu hidup dalam hidup kita, itulah yang membuat kita bahagia. Makanya pemazmur katakan dalam Mazmur 84 ayat yang ke-11. Mazmur 84 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Saya ulang lagi apa yang dikatakan oleh pemazmur. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Jadi inilah yang kita bisa lihat bagaimana Daud ingin menyatakan tentang imannya, tentang kehidupannya, tentang kehidupannya bersama dengan Tuhan. Saya baca lagi satu ayat. Di dalam Mazmur 27, apa kata pemazmur, ya? Ayat yang keempat. Dia katakan begini, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Jadi tidak salah ya ketika
Daud berkata, orang yang bahagia adalah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan yang ketiga, saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Daud untuk meraih yang namanya kebahagiaan. Saudara perhatikan yang ketiga, orang yang bahagia ialah orang yang tahu menggunakan atau memakai waktunya dengan baik. Masih pada ayat yang kedua. Saudara lihat ayat yang kedua, saya baca lagi sekali lagi. Ayat 2 bilang begini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata siang dan malam ini berbicara tentang waktu. Jadi orang yang bahagia adalah orang yang tahu menggunakan waktunya dengan tepat, dengan benar. Karena Yesus katakan, bekerjalah selagi masih siang. Yohanes 9 ayat 4 berbicara. Nah, ini menunjuk kepada waktu yang harus dipergunakan. Bekerjalah selagi waktu masih siang. Kata pengkhotbah, dia katakan apa di sana? Segala sesuatu ada waktunya. Semua yang kita jalani dalam hidup ini memang ada waktunya. Ada waktu untuk akhir. Ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menabur. Ada waktu untuk menuai. Semua ada waktunya. Oleh sebab itu kita perlu belajar untuk menggunakan waktu itu dengan baik, sebab bisa saja kesempatan yang diberikan kepada kita itu tidak berulang, tidak berkali-kali. Itu sebabnya kita belajar memanfaatkan, menggunakan waktu yang Tuhan masih anugerahkan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ada pelajaran di dalam Alkitab yang perlu kita renungkan di minggu ini. Cerita tentang Lazarus, orang dengan orang yang kaya. Dalam Lukas 16. Kalau saudara baca kisah itu, saudara akan bisa melihat cerita itu menjadi pelajaran yang sangat mahal sebenarnya buat kita. Karena itu menggambarkan tentang kehidupan yang dijalani. Kita bisa melihat apa yang terjadi dengan orang kaya ketika dia meninggal. Di sanalah baru kita bisa melihat ada penderitaan, ada siksaan yang begitu hebat yang terjadi, yang akhirnya membawa dia pada penyesalan yang, ya kata Alkitab itu sudah tidak bisa dia perbaiki lagi. Memang Alkitab memberitahu bahwa Lazarus duluan mati. Ya kalau dikatakan Lazarus duluan mati, saya pikir memang wajar. Karena ya namanya juga orang yang sulit ya. Ada dalam kemiskinan, mungkin kurang gizi. Mungkin dia juga ya makannya sehari. Ya mungkin kalau kita 3 kali, dia mungkin 3 hari sekali kali. Tetapi saudara bisa lihat apa yang digambarkan Alkitab. Orang kaya itu, kalau saudara baca di sana, dia sebenarnya punya kesempatan untuk melakukan yang baik, tapi dia tidak melakukan.
Bahkan dia tega-teganya ya, sampai hati dia membiarkan anjing itu menjilat borok yang ada pada Lazarus itu. Bahkan Lazarus cuma menikmati remah-remah yang jatuh dari meja tuannya itu, tanpa kita melihat ada sesuatu betul-betul tidak ada yang kita perhatikan dari orang kaya itu untuk bisa melakukan yang baik. Tetapi akhir hidupnya baru dia menyesal. Memang ketika dia meninggal, kalau kita lihat ada sesuatu yang baik yang kita perhatikan di sana. Jadi waktu dia meninggal, dia masih ingat ya. Di dalam Alkitab dikatakan dia masih ingat ada 5 saudaranya. Lalu dia ingin melakukan hal yang menarik, yaitu dia ingin memberitakan supaya mereka itu katanya tidak mengalami seperti yang dia alami. Baru dia mau PI, baru dia mau menginjil. Tapi ya kesempatan tidak ada lagi, terlambat. Jadi kalau saudara ingin mau lakukan sesuatu yang baik, ya seharusnya selagi kita hidup. Jadi kalau saudara terbeban ingin membantu pekerjaan Tuhan, ya selagi saudara hidup. Sebab kalau saudara sudah meninggal, baru saudara bilang ini pakai rumah saya, ini mobil saya, ini semuanya lah saya kasih. Tidak berarti. Jadi sebenarnya selagi kita masih hidup, ya kita lakukan. Jadi kalau saudara bisa lakukan sekarang, ya sekarang. Makanya Yakobus katakan, kalau saudara baca dalam Yakobus 4 ayat 17. Kalau ada sesuatu yang baik yang mestinya kita bisa lakukan, tapi kita tidak lakukan kata Alkitab, itu dosa. Itu dosa. Nah, saya memang melihat ada cerita memang ya. Ada artikel yang saya baca yang sangat menarik ya, cerita tentang seorang peternak ya, yang memang dia mengembangkan usahanya dengan memelihara ternak, lalu dia pelihara dengan begitu banyak. Lalu yang saya mau gambarkan di sini, dia ada ternak babi, ada ternak sapi. Nah, karena saking dekatnya ditaruh tempat di mana mereka bisa ini ya, binatang-binatang ini, akhirnya mereka bisa ngobrol. Lalu rupanya sapi lihat ini babi ini kelihatannya lagi susah, lagi sedih gitu ya. Lalu sapi bilang, Bi, kamu kelihatannya susah sekali nih. Ada masalah apa, dia bilang. Lalu babi bilang, kenapa saya nggak mau susah katanya. Katanya kalau manusia kalau marah-marah selalu bilang babi lu, nggak pernah bilang sapi lu. Padahal apa salah saya katanya. Padahal saya sudah memberikan kepada semua segala-galanya, tubuh saya, daging saya, tulang saya, semua kaki saya berikan kepada manusia. Kenapa kalau manusia marah selalu bilang babi lu? Selalu saya saja yang kena mangkinya. Kalau kamu enak dipuji-puji. Tapi apa kata sapi? Sapi bilang begini, saya tahu kenapa manusia membenci kamu. Lalu babi bilang, apa salah saya? Lalu sapi bilang, kamu memberikan kaki kamu, tubuh kamu, tulang kamu, semua daging kamu berikan selagi kamu sudah mati. Tapi saya memberikan air susu selagi saya hidup. Itu sebabnya kalau saudara terbeban untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan, jangan tunggu kalau sudah mau tua, karena kita tidak ada yang tahu. Itu sebabnya Paulus katakan, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi jadilah orang arif. Efesus 5 ayat 5. Perhatikan. Biasanya kalau perhatikan itu selalu mengarah ke depan. Tapi sekarang tidak usah seperti itu. Kita melihat Alkitab bilang, perhatikan sekarang itu tidak usah lihat orang lain. Kita lihat diri kita. Makanya dikatakan, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Apakah kita sudah
jadi berkat? Apakah kita sudah jadi teladan? Apakah memang benar di dalam hidup ini kita betul-betul melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan? Makanya perhatikan. Saudara tidak usah perhatikan terlalu banyak orang-orang yang ada di sekitar saudara. Memang kita ini suka usil soalnya masalahnya. Kita suka lihat kehidupan orang lain. Bahkan ada peribahasa kesalahan orang itu mudah sekali kita lihat. Ada peribahasa yang mengatakan, ya, kuman di seberang lautan itu kelihatan. Gajah di pelopak mata itu enggak kita bisa lihat. Dan oleh sebab itu mari kita belajar untuk melihat. Makanya Musa, saudara perhatikan, Musa menggambarkan satu hal yang menarik untuk sama-sama kita belajar untuk menata hidup kita ini. Kalau saudara baca dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12, dia katakan apa di sana? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami memiliki hati yang bijaksana. Saudara perhatikan Musa katakan apa? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kami memiliki hati yang bijaksana. Sebab banyak waktu-waktu kita itu terbuang percuma, sia-sia. Saudara perhatikan, sebab kalau kita perhatikan diri kita ini, kadang-kala banyak sekali waktu kita itu habis percuma. Saudara misalkan nonton sinetron berjilid-jilid, kok bisa bertahan begitu lama? Bahkan tidak sedikit, banyak sekali orang yang menghabiskan waktunya hanya untuk bersantai-santai, bersenang-senang. Tetapi giliran baca Alkitab, tidak ada waktu. Saya dulu, ya, waktu masih muda, saya dulu senang baca buku silat Koping Ho. Dulu saya senang baca buku silat Koping Ho. Saya bisa baca itu dari pagi sampai pagi. Itu enggak lapar-lapar, enggak capek-capek. Karena cerita itu menarik. Dan itu berjilid-jilid sampai 30 jilid itu saya bisa baca non-stop. Tetapi untuk baca Alkitab, saya enggak tahu ya. Saudara seperti apa kehidupan kita ini? Benar enggak saudara ada waktu untuk Tuhan? Misalkan saja baca Alkitab seperti yang bagian yang kedua katakan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Tapi kan tidak mungkin kita bisa merenungkan firman Tuhan siang dan malam kalau kita baca saja enggak pernah. Itu kan enggak mungkin. Jadi kita perlu belajar. Kita harus menyisihkan waktu kita. Ini waktu untuk Tuhan. Jadi saudara harus ada waktu yang saudara sisihkan untuk Tuhan. Tapi memang untuk menyiapkan waktu untuk Tuhan, itu perjuangan, itu pergumulan. Saya dulu waktu baca Alkitab, mau baca, mau mulai, itu perjuangan. Karena waktu saya baca, itu saya tiba-tiba, itu waktu mulai baca, saya langsung cepat banget capek, letih, rasa-rasanya lemah sekali tubuh saya. Ngantuk, betul-betul ngantuk. Pokoknya setiap kali mau baca ngantuk, saya terserang sepertinya ada sesuatu yang menyerang saya. Lalu saya letih, capek, lesu. Tapi anehnya, begitu saya amin selesai, saya sehat lagi, saya segar lagi. Saya jadi bingung. Nah, saya nggak tahu, pernah nggak saudara mengalami seperti itu? Kalau saudara pernah mengalami seperti itu berarti ada satu penyakit yang ada pada kehidupan kita. Dan ini perlu
perbaiki. Nggak bisa dibiarin. Nah itu proses. Tapi setelah berjalan waktu, lalu kita betul-betul bisa menyelesaikan. Kita bisa terus berjalan untuk menyiapkan waktu untuk baca merenungkan. Sekarang kalau kita tidak baca, tidak merenungkan firman Tuhan, sepertinya ada yang salah. Jadi kayaknya nggak mungkin bisa langsung tidur begitu aja, udah nggak mungkin. Secara otomatis, udah refleks saja. Itu pasti langsung baca, pasti renungin firman Tuhan itu. Udah pasti itu. Nah oleh sebab itu Musa katakan ajar ya, supaya tidak ada hari-hari kita yang lost. Kadangkala kita ini ya seringkali kalau kita ngomong-ngomong sama teman-teman, rekan-rekan kita bisa berjam-jam ya. Dan kenapa bisa berjam-jam? Karena ya itu dia. Banyak kali omongan-omongan kita itu yang membuat kita bisa betah gitu ya. Kadangkala ya lari nyerempet ke sana, nyerempet ke sini. Kadangkala gosip sana, gosip sini. Kadangkala banyak yang ngomongan yang lantur-lintur gitu ya. Ngomong kadangkala nyerempet lari. Masalah-masalah porno. Dan itu biasanya membuat orang ketawa, cekikikan gitu ya. Nah kalau saudara sudah seperti itu berarti kan ada sesuatu yang salah. Mau tidak mau kita harus keluar. Apalagi kalau ada kelompok orang-orang yang kacau itu. Lalu tiba-tiba saudara muncul di situ. Lalu tiba-tiba mereka bilang begini, ini dia biangnya datang. Berarti memang ada sesuatu yang salah. Tapi kalau ada orang-orang yang sedang gosip, yang sedang ngomong jorok, ngomong-ngomong kotor, lalu saudara tiba-tiba muncul di situ, lalu mereka stop, mereka berdiam diri. Nah itu tanda bahwa saudara bisa mampu untuk mengubah lingkungan. Dan oleh sebab itu memang Paulus katakan orang yang bahagia memang adalah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang keempat ya, kata pemazmur orang yang berbahagia. Saudara perhatikan ada pada ayat yang ketiga. Orang yang bahagia adalah orang yang hidupnya diwarnai dengan berkat-berkat Tuhan. Saudara perhatikan ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara lihat ayat 3. Berarti ini memberitahu kepada kita bahwa orang yang bahagia adalah orang yang hidupnya diwarnai dengan berkat Tuhan. Ada berkat jasmani dan Alkitab katakan kenapa? Karena dia berbuah pada musimnya. Dan bukan hanya ada berkat jasmani, ada juga berkat sukses. Mengapa dia disebut bahagia? Ayat 3 menjelaskan dengan jelas. Karena dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Digambarkan bahwa dia kenapa bisa berhasil, karena dia ditanam di tepi aliran air. Sekaligus memberitahu kepada kita bahwa kalau Tuhan itu ada dalam hidup kita, kalau Roh Kudus menuntun kita berkarya penuh, itu juga yang membuat kita bisa berhasil. Karena memang Yesus katakan, di luar aku kita memang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan
Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih, hidup ini bukan saja hanya mampu mengumpulkan apa yang bisa dikumpulkan, tetapi juga bisa menikmatinya. Sebab ya, kalau saudara kaya misalkan gitu, saudara mestinya bahagia ya. Tapi ternyata saudara bisa tidak bahagia karena saudara tidak bisa menikmati. Karena saudara punya penyakit diabetes, saudara sudah punya penyakit ginjal, saudara begitu banyak penyakit-penyakit yang menggerogoti tubuh saudara. Saudara makan ini nggak bisa, saudara makan ini, saudara begitu banyak pantangan, padahal uang saudara begitu berlimpah. Jadi memang hidup ini bukan saja hanya mampu mengumpulkan apa yang bisa dikumpulkan, tetapi juga bisa menikmati. Jadi apa yang harus kita lakukan agar kita bahagia? Ya tentu tidak ada cara lain. Kita harus memahami firman Tuhan itu dengan jelas. Dan itulah yang mesti kita renungkan supaya kita dapat melihat bahwa firman Tuhan itu bisa menuntun kita, bisa membawa kita kepada kebahagiaan yang utuh, yang sempurna, yang memang Tuhan siapkan bagi kita. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kalau saudara baca satu kisah di dalam Alkitab, ada cerita dalam Matius 21, di mana di dalam cerita itu Tuhan pernah kutuk pohon ara. Lalu murid-murid sampai terkaget-kaget karena melihat kok itu bisa, pohon itu bisa sekering sampai seakar-akarnya, layu seperti itu. Lalu saya coba telusuri, saya pikir-pikir, apa salah pohon ini sampai Tuhan kutuk ini pohon? Emang dia salah apa ini pohon? Nah saudara kalau baca, saudara bisa melihat, karena memang pohon itu tidak menghasilkan buahnya pada musimnya. Sudah musim berbuah tapi tidak menghasilkan. Dan bukan hanya baru itu saja, udah bertahun-tahun ternyata memang pohon itu tidak pernah menghasilkan buah. Jadi kalau saya tanya kepada saudara, kalau misalkan saudara tanam mangga, pohon mangga, saya tanya dulu, apakah kita mengharapkan buahnya atau tidak mengharapkan? Enggak mungkin. Kita pasti mengharapkan. Dan oleh sebab itu, memang orang yang bahagia adalah orang yang hidupnya diwarnai dengan berkat-berkat jasmani. Tapi bukan berarti selalu kita berpikir itu sudah pasti kaya. Enggak. Tapi ada berkat-berkat yang saudara bisa menikmati kebaikan Tuhan. Nah, yang terakhir, ya langkah yang kelima untuk meraih kebahagiaan, saya beritahu. Yang kelima, orang yang bahagia adalah orang yang biasa-biasa saja. Orang biasa yang mungkin tidak memiliki posisi apa-apa. Orang biasa yang mungkin udah nggak dihitung, nggak direken oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi orang itu adalah orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan, yang menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Daud adalah orang biasa. Dia bukan dari keluarga orang kaya, bukan dari keluarga yang punya kedudukan, bukan, orang biasa-biasa. Dia hanya sebagai pengembala. Waduh, kehidupannya jelas pahit. Mengalami begitu banyak kesusahan, kesulitan. Kerja sangat berat. Seringkali tidak tidur, disengat matahari. Betul-betul sulit hidupnya. Tapi Daud sekalipun biasa, tapi dia mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya dari orang yang tidak berarti, saudara perhatikan, dia diangkat menjadi panglima.
dia mengangkat menjadi raja. Dan hari ini mungkin saudara juga mengalami seperti Daud. Tapi saya harus katakan, jangan kita berpikir orang yang bahagia itu selalu mesti datang dari latar belakang kalau orang tua kaya. Tidak, saudaraku. Banyak kita bisa lihat ada begitu banyak orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang bahagia dari orang yang tidak berarti. Dan kita belajar dari Daud, ya. Apa rahasianya sehingga Daud selalu berhasil, ya, dalam hidupnya? Sebelum jadi raja, ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh, saudara perhatikan, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dia benar-benar selalu mengandalkan Tuhan. Karena dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan. Dia senang berdoa. Ia menghormati orang-orang yang pernah diurapi. Ini sifat Daud, ya. Padahal dia punya kesempatan untuk melakukan pembalasan kepada Saul. Tapi dia sangat menghormati Tuhan. Ini perlu kita belajar. Dia juga orang yang tidak pendendam. Dan dia juga adalah orang yang mau ditegur. Ketika dia telah jatuh dalam dosa perzinahan. Ketika Nabi datang untuk tegur dia. Dia tidak melawan. Seharusnya dia bisa lakukan. Dia bisa bunuh itu Nabi Nathan. Tapi enggak. Dan oleh sebab itu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini kita telah belajar. Untuk melihat apa yang dikatakan pemazmur. Mazmur pertama ini saya harus katakan. Ini adalah mazmur pengajaran. Dan biar pengajaran yang dikatakan oleh Alkitab melalui mazmur yang pertama ini juga lah yang akhirnya membawa perubahan dalam hidup kita. Kalau saudara ingin berhasil untuk meraih yang namanya kebahagiaan, tidak ada cara lain. Saudara harus ikut apa yang dikatakan oleh Alkitab. Jangan berjalan pada nasihat orang fasik. Jangan berdiri dalam kumpulan orang berdosa atau kumpulan pencemooh. Tidak. Saudara, tidak ada cara lain. Walaupun orang menganggap saudara aneh, tidak peduli. Karena memang pergaulan bisa merusak segala-galanya dalam hidup kita. Oleh sebab itu, tidak ada cara lain. Sertakan Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Saudara pasti berhasil, bukan hanya berhasil, bukan hanya sukses, tapi saudara pasti bahagia. Tuhan berkati kita. Amin. Bapa di dalam sorga, hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami menyadari di dalam hidup ini, seringkali memang kami salah menggunakan hidup yang Tuhan masih anugerahkan. Seringkali banyak hal-hal yang percuma, banyak hal yang sia-sia yang kami buat di dalam hidup ini. Tetapi hari ini Tuhan, kami bersyukur karena kebenaran firman telah mengajar setiap kami supaya kami benar-benar tahu menggunakan waktu yang Tuhan masih anugerahkan ini dengan baik, dengan benar. Kami harus menata ulang kehidupan yang kami mau jalani ini supaya kami tidak lagi mengalami hal yang sama. Tolong kami dalam segala kekurangan kami. Biarlah hari ini dan hidup selanjutnya Tuhan, kami mau supaya kami dapat menjalani hidup ini dengan baik dan benar. Tahu menentukan pilihan hidup ini untuk tidak bermain-main dengan dosa. Dan hari ini juga tolong kami Tuhan, di waktu yang Tuhan masih anugerahkan, kami mau menyiapkan waktu kami yang terbaik supaya ada waktu yang kami siapkan bagi Engkau.
Kami mau merenungkan semua kebaikan Tuhan. Banyak hal-hal yang baik yang Engkau sudah beri bagi setiap kami. Ada begitu banyak berkat-berkat yang melimpah yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Tolong kami Tuhan, supaya benar-benar hidup yang Tuhan masih beri ini, biarlah kami dapat gunakan hidup ini untuk menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan untuk semua jemaat-Mu yang hadir, yang ambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Tidak terkecuali siapapun, Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam karir, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha. Apapun yang sedang mereka kerjakan, hamba berdoa Tuhan selalu buat mereka berhasil. Dan tentunya hamba berdoa supaya keluarga-keluarga jemaat-Mu, bahkan semua jemaat Tuhan yang ambil bagian dalam pertemuan di minggu ini, baik yang lewat Zoom, Tuhan juga tolong memberkati kehidupan mereka. Tuhan, mari nyatakan kasih dan kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka, supaya mereka juga dapat melihat perbuatan-Mu yang besar, supaya terpujilah kasih karunia-Mu yang begitu agung, supaya di sepanjang kehidupan yang Tuhan masih beri, mereka terus menuturkan semua kasih kebaikan Engkau Tuhan, dan mereka tetap berkata, Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang sangat mengasihi jemaat-Nya, umat-Mu. Bahkan benar-benar mereka terus menuturkan tentang apa yang telah Engkau kerjakan di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Tolong kami Tuhan, supaya benar-benar kami mau menjadi saksi Tuhan, pekabar-pekabar Injil. Oleh sebab itu pakai kami Tuhan, supaya benar-benar di tengah-tengah hidup ini kami rindu supaya banyak orang ditolong, banyak orang pun dijamah, dilawat oleh Tuhan. Itu sebabnya dengan segala kekurangan dan keterbatasan kami, Tuhan tetap lengkapi setiap kami. Tuhan tetap pakai kami, dan dengan otoritas kasih dan kuasa-Mu, biarlah kami dapat terus berjalan untuk hidup menyampaikan semua yang terbaik yang Tuhan telah beri bagi kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Jauh lebih daripada itu, Tuhan, hamba berdoa juga bagi jemaat-Mu. Biarlah mereka tahu menggunakan kesempatan waktu yang Tuhan masih anugerahkan. Di sisa hidup kami tahu banyak hal yang seharusnya kami kerjakan bagi Tuhan. Kami mau berbuat begitu baik, begitu banyak bagi Tuhan. Dan oleh sebab itu hamba berdoa supaya jemaat Tuhan boleh ambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan yang ada di gereja Gesindo, jemaat GCC, yang dimana ada banyak juga kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh jemaat. Ada peralatan perlengkapan ibadah, sound system. Begitu juga dengan pendanaan perpanjangan kontrak yang kami gunakan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan tempat ini kami tahu Tuhan, tempat di mana begitu banyak orang-orang yang hidup di luar Tuhan, yang terpisah dari Tuhan. Disinilah kami tahu Tuhan, mereka juga sedang dalam proses perbaikan rohani. Rumah gereja di tempat ini bengkel untuk memperbaiki jiwa-jiwa supaya mereka dapat berhasil kembali menata hidup dengan baik. Dan oleh sebab itu, mari Tuhan, biarlah kami juga bergandengan tangan membantu pelayanan pekerjaan di gereja yang Engkau percayakan bagi kami. Kami ada, bahkan kalau kami juga hanya simpatisan, Tuhan tolong
karena ini adalah pekerjaan Tuhan. Dan kami percaya gembala di tempat di mana Engkau percayakan, Bapak Pendeta Pastor Rusli Manor Alfa, yang Engkau percayakan sebagai gembala jemaat di tempat ini, dengan semua program-program yang ada, dan dia bergerak untuk menyampaikan kasih sayang Tuhan, bahkan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Kami percaya, biarlah seluruh jemaat Tuhan dapat mendukung, dapat bekerja bersama-sama untuk mengembangkan pelayanan yang Engkau percayakan ini, supaya melalui tempat ini, melalui wadah ini, Engkau dipuji, Engkau disembah, Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan. Bahkan banyak orang melalui wadah tempat ini benar-benar berkata, Engkau adalah Allah yang baik, Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan tentunya kami juga mau berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami. Kami berdoa Tuhan tetap tolong supaya semua program-program dari pemerintah, mulai dari pusat sampai ke daerah, boleh berjalan sesuai dengan program dan kerinduan kami Tuhan, supaya pemerintah kami juga benar-benar dapat mensejahterakan rakyat yang begitu banyak yang ada di daerah, yang ada juga dalam keterpurukan. Biarlah keadilan sosial itu boleh terwujud dan menjadi bagian kami semuanya. Dan tentu kami juga tetap berdoa, jauhkan dari segala bentuk-bentuk anarkis, dari kelompok-kelompok tertentu yang mungkin ingin mengacaukan negara kami. Kami halau itu dalam nama Tuhan. Dan biarlah kedamaian, ketentraman boleh tercipta di mana-mana. Itulah kerinduan kami. Bahkan kami rindu juga supaya negara, bangsa kami ditolong dan dilawat oleh Tuhan. Mereka dapat melihat terang kasih sayang Tuhan, supaya melalui semuanya ini Engkau sajalah yang diagungkan, dimuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga. Pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami hanya persembahkan kepadamu Tuhan. Ini syukur doa kami Tuhan dengar. Terpujilah anugerah-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan, berikan yang terbaik dari hatimu. Di layar kaca Bapak Ibu sudah nomor rekening tertera. Mari kita memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan juga kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Siapkan hosti dan anggur dengan hati yang sungguh. Kita mau datang kepada Tuhan. Makasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus hidupku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke
Baik Bapak Ibu, Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saudara pasti diberkati dengan firman Tuhan tadi. Dan juga bagi saudara yang telah memberikan persembahan, kami sampaikan terima kasih untuk setiap persembahan yang saudara berikan untuk Jemaat Galilea Community of Christ yang saudara transfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Terus dukung kami dalam doa untuk dua hal. Yang pertama adalah pengadaan peralatan sound system untuk ibadah onsite dan juga pendanaan perpanjangan kontrak gedung ini saudara ya. Terus doakan dan saya percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan, memberikan apa yang kita butuhkan. Dua hal itu yaitu sound system dan perpanjangan kontrak daripada gedung ini. Baik saudara, siapkan dirimu untuk perjamuan kudus. Saya baca dulu di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 dan 24. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya jemput kita semua berdiri. Saya berharap saudara memiliki elemen perjamuan kudus, hosti dan anggur atau roti dan sirup yang ada di rumahmu. Saya jemput berdiri dan mari kita pegang hosti atau roti dengan tangan kita angkat. Katakan apa yang saya katakan, kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga, yang menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Satu Korintus pasal 11 pada ayat 25 dikatakan demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, mari kita ambil anggur atau sirup dan kita angkat, kita pegang dengan tangan kita angkat, katakan bersama-sama apa yang saya katakan. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku. Aku berjanji hidup dalam pertobatan, menyucikan, menguduskan kami agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah, tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol. Sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya, tidak asam urat.
Aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah, semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus yang mulia ini memvaksinasi tubuhku sehingga aku tidak terkapar, tidak terserang, tidak terpapar oleh COVID-19 ataupun penyakit yang lain. Di dalam nama Yesus Kristus inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum. Saudara, mari kita mengucap syukur buat tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Dan firman Tuhan berkata, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Jadi Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Dan maka itu saudara, mari kita mengucap syukur. Apa yang hendak Tuhan lakukan dalam hidupmu, nyatakan itu dalam doa dengan ucapan syukur. Hari ini saudara, mari kita nyatakan syukur kita dan permohonan kita kepadanya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh darah-Mu. Kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Maka Tuhan bawa kami kepada kehidupan yang berkemenangan. Sekalipun kami harus melewati lembah kekelaman, tapi kami akan tiba di padang yang berumput hijau dan di air yang tenang. Sebab Engkau beserta dengan kami tidak pernah takut, tidak pernah khawatir tentang apapun juga. Sebab Engkau Yehova Jireh menyediakan segala kebutuhan kami. Hamba terus berdoa untuk kebutuhan gereja ini, yaitu sound system untuk perlengkapan ibadah on-site dan juga pendanaan perpanjangan kontrak gedung ini. Kiranya Tuhan yang mengirimkan berkat, perintahkan berkat bangsa-bangsa mengalir ke gerejamu ini, Gesindo Jemaat GCC. Kiranya kami boleh segera mendapatkan peralatan itu, yaitu sound system, dan juga gedung ini akan diperpanjang. Bahkan Tuhan yang akan memberikan kepada kami secara permanen. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan di dalam nama Yesus. Setiap kami mengalami pemulihan, ekonomi dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, masa depan dipulihkan, kesehatan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara tetap berdiri dan angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis, toko daganganmu, studi dan pelayananmu. Lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati berkata amin. Terima kasih untuk kebersamaan di hari Minggu ini. Dan terus ikuti ibadah selanjutnya, dan jangan lupa saudara, tayangan Sahabat Galilea ya, yang tayang pada hari Senin sampai Sabtu jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saudara yang belum subscribe ya saudara. Saudara juga komen, saudara juga kasih like dan juga share. Aktifkan notifikasi ya, lonceng notifikasi, sehingga ketika ada live streaming langsung ternotifikasi di HP saudara. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sungguh besar
pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Amin. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Buat Bapak Ibu terus ikuti setiap ibadah yang ada dari Galilea Community of Christ. Kiranya Tuhan memberkati. God bless you.